Kembali bersama rombong yang kali ini akan menyajikan alur dari drama vampir Scholar Who Walked the Night. Bagaimana ceritanya? Langsung aja kita simak. Suatu masa di kerajaan Joseon, terdapat sebuah cerita horor yang begitu terkenal dan terus diceritakan secara turun-temurun. Cerita itu adalah tentang vampir yang muncul setiap bulan purnama dan meminum darah manusia. Mangsa utamanya adalah keluarga anggota kerajaan. Kisah mengenai vampir itu awalnya ditulis oleh pangeran dengan nama samaran pelajar iseng. Pangeran memiliki sahabat bernama Sungyol yang selalu melindunginya. Namun selama menjadi sahabat pangeran, Sungyol tak pernah tahu mengenai kisah nyata tentang vampir yang menguasai kerajaan. 4 hari lagi, Sungyol akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Myung-hee. Sungyol sangat senang. Malam setelah menemui Myung-hee, Sungyol membaca buku karangan pangeran mengenai vampir. Sedangkan di istana, pangeran yang sebentar lagi akan menjadi raja sedang membakar mayat selir raja yang telah digigit oleh vampir. Sungyol yang curiga dengan karangan pangeran pun segera ke istana dan melihat pangeran yang sedang melakukan pembakaran. Ia langsung bertanya mengenai buku tentang vampir yang belakangan ini sedang pangeran cari. Namun, pangeran hanya memberitahu jika buku tersebut akan dijadikan sebagai referensi pembuatan novel vampirnya. Sungyol yang tak puas dengan jawaban pangeran pun langsung menanyakan kemungkinan adanya vampir sungguhan yang selama ini tak ia ketahui. Pangeran tak mau memberitahu karena mengingat pernikahan Sungyol tinggal 4 hari lagi. Namun karena Sungyol terus mendesak, pangeran pun memberitahu. Di area yang lain, pria dengan jubah hitam memasuki kerajaan dan duduk di singgasana. Ia adalah vampir bernama Gui yang selama ini mengendalikan kerajaan. Pagi hari di hutan bambu, pangeran mengajak Sungyol jalan-jalan dalam rangka silaturahmi dengan salah satu tetua vampir yang masih hidup. Sungyol yang tak tahu jika orang yang mengikutinya adalah vampir langsung menyerang karena mengira orang tersebut ingin mencelakakan pangeran. Meskipun ahli bertarung, Sungyol tak mampu mengalahkannya dan pertarungan berakhir setelah pangeran memerintahkan. Malamnya, Gui memerintah raja untuk menghadap. Mengetahui pangeran yang tak mau melayaninya, Gui berencana untuk memangsa pangeran. Raja pun membujuk Gui untuk bersabar, namun Gui sepertinya tak mau tahu. Ia pun menceritakan bagaimana leluhur kerajaan berjanji akan melayaninya sepanjang masa setelah Gui membantu kerajaan mengalahkan semua musuhnya dengan kekuatan vampir yang ia miliki. Sedangkan pangeran dan Sungyol diberitahu oleh tetua vampir jika ia sudah menyiapkan senjata yang dapat memusnahkan Gui selama 200 tahun lamanya. Sungyol diminta untuk mengambil senjata tersebut 2 hari lagi di saat gerhana bulan total. Dan hari itu bersamaan dengan hari Sungyol akan menikah. Tetua vampir berkata hanya itu satu-satunya senjata yang dapat mengalahkan Gui. Pulangnya pun, pangeran memberitahu Sungyol jika ia akan memberikan buku pemusnah Gui jika terjadi sesuatu padanya. Mendengar adanya senjata yang dapat memusnahkannya, Gui pun langsung menyerang si vampir tua di rumahnya. Gui memotong tangannya dan menusuk pisau pemusnah vampir ke tubuh si tetua. Senjata pemusnah vampir tersebut adalah milik si tetua. Rupanya tetua merupakan pemburu vampir jahat. Namun, hanya senjatanya yang akan diberikan kepada Sungyol lah yang mampu mengalahkan Gui. Beralih ke istana. Malam hari, pangeran sedang membaca buku senjata rahasia yang akan digunakan untuk memusnahkan Gui. Dan tiba-tiba saja, Gui muncul di hadapan pangeran dan langsung melemparnya. Gui menanyakan tentang kaitan orang-orang di buku rahasia milik pangeran dengan senjata pemusnah vampir yang mereka rencanakan. Namun, pangeran tak mau memberitahu, sehingga ia ditangkap dan hendak dimusnahkan. Paginya, Sungyol ke kerajaan dan terkejut melihat seluruh penjaga istana hendak memburunya. Ia pun segera berangkat menuju lokasi vampir tua untuk mengambil senjata rahasia. Sampai di sana sudah malam. Dan tiba-tiba kaki Sungyol ditarik oleh tangan si vampir tua yang sebelumnya telah dipotong oleh Gui. Sampai dalam, Sungyol pun terkejut melihat si vampir tua yang sedang sekarat. Tanpa takut, Sungyol pun mendekat sehingga ia digigit. Setelahnya si vampir tua memberitahu dengan kekuatan miliknya yang telah ia transfer pada Sungyol
Sungyol akan menjadi vampir yang bisa mengalahkan Gui. Ia juga diberi jubah yang dapat membuatnya kebal dari sinar matahari. Tubuh Sungyol pun mulai menyesuaikan diri dengan darah barunya. Ia pun tersadar ketika 3 hari kemudian. Setelah memakai jubah hitam milik si vampir tua, Sungyol kembali ke desanya. Dan ia pun terkejut mengetahui ayahnya, raja, dan juga pangeran telah dipenggal. Sungyol pun mengamuk sehingga ditangkap dan diserahkan ke hadapan Gui. Di kediaman Gui, ia melihat ratu dan anaknya telah tewas dimangsa oleh Gui. Mengetahui Sungyol telah menjadi vampir, Gui pun memaksanya meminum darah. Dan disitulah Sungyol mengetahui tentang si vampir yang selama ini menguasai kerajaan. Ia pun berencana memusnahkannya, padahal Sungyol sendiri sudah tak punya tenaga. Gui pun menawarkan agar Sungyol menjadi muridnya. Namun, Sungyol menolak dengan mengeluarkan perkataan yang membuat Gui marah. Sungyol pun dicekik hingga tak sadarkan diri. Beberapa waktu setelah sadar, Sungyol terkejut melihat Myung-hye. Gui pun melukainya dan memaksa Sungyol meminum darah kekasihnya tersebut. Myung-hye yang begitu mencintai Sungyol pun mendekatkan tubuhnya ke tangan Gui yang masih memegang pisau, sehingga perutnya tertusuk. Gui yang kaget pun langsung diserang Sungyol hingga terlempar. Sungyol pun langsung membangunkan kekasihnya, namun ia malah diminta untuk meminum darahnya, agar Sungyol bisa tetap hidup dan menyelesaikan misinya. Dengan terpaksa, Sungyol pun menghisap darah dari kekasihnya yang sudah sekarat itu, dan Sungyol hanya bisa bersedih melakukan perpisahan yang tragis tersebut. 120 tahun kemudian, masih di kerajaan yang sama, ada seorang penjual buku muda yang sangat cantik, namun ia menyamar sebagai pria karena alasan tertentu. Ia bernama Yang Su, dan suatu malam ia pergi ke rumah singgah untuk mengantar buku pesanan dari salah seorang pemesan. Ia pun diantar oleh seseorang ke ruangan paling ujung, dan pembeli bukunya adalah Sungyol yang dipanggil Gol. Sungyol kemudian memintanya untuk mencarikan buku peninggalan Pangeran Junghyun yang merupakan buku sahabatnya. Tiba-tiba burung yang Su bawa terlepas, sehingga ia mengejarnya sampai melewati tirai penutup dan tak sengaja melihat wajah Sungyol. Namun Sungyol yang mencium bau darah dari jari Su pun hampir saja berubah menjadi vampir karenanya. Selama 120 tahun terakhir, Sungyol masih berusaha mencari buku pangeran yang ia yakini dipegang oleh orang lain. Dan baru-baru ini juga, Sungyol menemukan ada penulis baru dengan nama Pelajar Iseng. Semua karyanya mirip dengan milik sahabat Sungyol 120 tahun lalu. Ia pun ingin mencarinya karena kemungkinan orang tersebut mengetahui tentang buku pemusnah vampir milik Pangeran Junghyun. Di tempat lain, pangeran kerajaan masa kini sedang mencari tahu identitas Yang Su, yang terlihat mirip dengan sahabat kecilnya yang sudah lama menghilang. Selama 10 tahun terakhir, pangeran tersebut terus mencarinya. Ia bernama Sojin. Sojin terpisah dengan pangeran 10 tahun lalu karena Sojin dan keluarganya diburu kerajaan setelah dianggap sebagai pengkhianat. Gui yang selama ini berada di kerajaan belum bisa menangkap Sungyol. Ia selalu mencarinya di waktu malam, namun Sungyol tak dapat ditemukan. Meski sebenarnya jarak mereka dekat. Rasanya seperti ada dinding penghalang, sehingga keduanya tak saling menemukan. Paginya, Yang Su yang sedang jual buku dihampiri penagih hutang. Ia diberi waktu 3 hari untuk melunasi hutangnya. Sedangkan Sungyol pergi ke gubuk di perbukitan, tempat buku Pelajar Iseng dicetak. Namun sampai di sana, ia menemukan para pencetak buku sudah tak bernyawa. Dan malamnya di rumah Giseng, Yang Su masih kembali untuk menjual buku. Ia juga bertemu Raem alias Pangeran yang menjadi salah satu pelanggan bukunya. Pangeran menceritakan tentang teman kecilnya yang hilang 10 tahun lalu dan menunjukkan barang yang sama persis seperti yang dibawa oleh temannya tersebut. Barang itu kabarnya hanya dimiliki oleh mereka berdua saja. Setelah bertemu Raem, Yang Su berangkat menuju ruang Sungyol. Namun tiba-tiba pengawal kerajaan datang
Ia pun mempercepat langkahnya dan masuk ke ruang Sungyol. Takut penyamarannya sebagai laki-laki terungkap, ia pun segera mengganti pakaian dengan pakaian wanita. Sungyol yang melihat pun segera mendekat dan menanyakan buku yang ia pesan sebelumnya. Mengetahui prajurit kerajaan mendekat, Yang Su yang cemas pun langsung meminta tolong untuk diselamatkan. Dan ketika pintu dibuka, Sungyol mulai berakting. Pengawal pun pergi setelah memastikan wajah Sungyol. Mereka sedang mencari pangeran. Pangeran yang sudah sampai istana pun langsung menghadap kakeknya yang merupakan raja. Pangeran yang bernama asli, Leon, diminta untuk melepas tahtanya oleh para menteri, mengingat ayahnya merupakan Pangeran Sedong yang 10 tahun lalu dibunuh karena dianggap berkhianat. Lembaran kuning pun berserakan di seluruh negeri dan bercerita tentang kematian putra mahkota, yang tak lain adalah Pangeran Sedong. Pangeran Leon selama ini tak pernah terima ayahnya dicap sebagai pengkhianat. Ia meyakini orang yang telah membunuh ayahnya adalah raja yang gila tahta. Sang raja sebenarnya bukanlah orang yang telah membunuh pangeran, melainkan Gui. Pada 10 tahun lalu, Pangeran Sedong telah mencuri buku pemusnah vampir dari tangan Gui. Namun ketahuan oleh karena itu, Gui marah dan membunuhnya. Kerajaan yang takut pada Gui pun melepas tuduhan kepada Pangeran Sedong sebagai pengkhianat. Sayangnya setelah 10 tahun, buku pemusnah vampir tersebut belum juga diketahui keberadaannya. Meski seluruh menteri meminta raja untuk melepaskan tahta Pangeran Leon, raja tetap mempertahankannya, karena hanya Leon satu-satunya penerus yang ia miliki. Dan di Hanyang, Sungyol membuka buku pemberian Yang Su. Ia kaget mengetahui buku itu adalah novel vampir yang dibuat sahabatnya 120 tahun lalu. Di tempat lain, Yang Su yang hendak menemui Sungyol tiba-tiba saja dihadang vampir karena tersesat. Dan ketika hendak digigit, ia langsung diselamatkan oleh Sungyol. Gui yang mengetahui Sungyol masuk dalam perangkapnya pun segera mencari ke hutan. Yang Su yang terluka membuat Gui terus mengikuti jejaknya. Ia sangat tertarik dengan aroma Yang Su yang begitu lezat. Sungyol yang membawa pergi pun berusaha menahan diri untuk tak menggigitnya. Pengejaran Gui pun berakhir setelah kehilangan jejak Sungyol. Sungyol bersembunyi dengan Yang Su di dalam air, sehingga Gui tak dapat menemukannya. Kemampuan Sungyol dalam bersembunyi inilah yang membuat Gui kesusahan menangkapnya selama 120 tahun terakhir. Setelah aman dari pengejaran Gui, Sungyol langsung mengobati Yang Su. Ia berusaha keras menyelamatkannya karena ingin mengetahui bagaimana Yang Su memiliki buku vampir yang usianya sudah 120 tahun itu. Dengan tetesan darahnya, Sungyol pun menyembuhkan luka di tubuh Yang Su. Gui yang sudah pulang pun membawa buku karya pelajar iseng, serta tas Yang Su yang tertinggal. Ia mulai penasaran, mungkinkah pelajar iseng tersebut telah membaca buku yang dicuri Pangeran Sadong. Cerita kembali ke masa 10 tahun lalu. Gui meminta buku pemusnah vampir agar segera dikembalikan. Namun Pangeran Sadong tak mau menyerahkannya dan Pangeran Sadong pun dibunuh. Sungyol yang saat itu menyaksikan tak bisa menolong karena ia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Gui. Kembali ke masa kini, Sohyang yang merupakan pendamping setia mengingatkan Sungyol agar berhati-hati karena Gui sudah mulai mengetahui keberadaan mereka, termasuk Yang Su yang darahnya menggiurkan. Pagi hari, pangeran yang sedang menunggu Yang Su pun menyadari sedang diawasi seseorang. Sedangkan Yang Su yang sadarkan diri setelah malam tiba, langsung ditanya oleh Sungyol tentang buku vampir pemberiannya. Yang Su pun memberitahu jika novel itu ia beli beberapa bulan yang lalu dari sebuah toko. Yang Su memberi buku kesayangannya tersebut sebagai permohonan maaf karena tak bisa menemukan pelajar iseng yang Sungyol cari. Keesokan harinya di istana, raja marah karena para menteri kerajaan tak kunjung membangun istana baru seperti yang ia perintahkan. Para menteri malah begitu bersemangat meminta Pangeran Leon diturunkan dari tahta. Salah satu menteri yang merupakan tangan kanan Gui selalu datang memberitahu informasi kerajaan pada Gui, yang tak bisa bergerak bebas di siang hari.
Selama ini seluruh pengawal kerajaan hendak menangkap pelajar iseng karena perintah Gui melalui tangan kanannya tersebut. Gui yang sebelumnya menemukan tas Yang Su pun merasa yakin jika sebentar lagi ia akan bertemu dengan Sung Yeol. Pagi berikutnya, Sung Yeol dan Yang Su berangkat menuju toko buku di pinggir kota. So Hyang yang mengkhawatirkan Sung Yeol pun mengirim penguntit untuk membunuh Yang Su. Ia takut keberadaan Yang Su akan mengancam keselamatan Sung Yeol. Di tempat lain, pangeran sedang berburu. Namun yang ia buru adalah penguntit yang selama ini mengawasi gerak-geriknya. Dan Sung Yeol yang sudah sampai di tujuan pun langsung ke toko buku. Penjual yang ditanya tentang buku Pangeran Jonghyun pura-pura tak tahu. Si penjual buku heran melihat Sung Yeol yang mencari buku langka tersebut. Saat Sung Yeol sibuk mencari buku, Yang Su keluar. Ia diawasi penguntit dan sampai di hutan, tiba-tiba Sung Yeol datang. Ia yang melihat penguntit pun langsung mengejarnya. Mengetahui si penguntit merupakan bayaran So Hyang, Sung Yeol kembali menemui Yang Su dan memberinya kalung agar tak didekati vampir. Dan di kerajaan, Pangeran Leon membawa penguntit yang ia tangkap. Di hadapan raja, si penguntit diminta mengaku. Si penguntit pun berbohong dan memberitahu jika Perdana Menteri Lee Pil-jo yang memerintahkannya. Padahal yang sebenarnya memerintahkan adalah tangan kanan Gui. Di kediamannya, So Hyang diperingatkan oleh Sung Yeol agar tak mencelakai Yang Su, karena Yang Su satu-satunya orang yang bisa membantunya menemukan buku yang ia cari. Dan di pasar, pangeran yang melihat Yang Su dalam kesulitan segera membantu. Ia membayarkan hutangnya sehingga So Hyang bebas dari penagih hutang. Ketika malam tiba, Gui menemui raja dan memintanya untuk memerintahkan pangeran agar menangkap pelajar iseng. Gui tak tahu jika sebenarnya pangeran adalah si pelajar iseng yang selama ini membuat Gui resah. Lalu Gui menuju sumur, di mana ia telah membunuh Pangeran Sadong. Sung Yeol pun melihat dari atas. Dahulu setelah pangeran digigit oleh Gui, Sung Yeol sempat menemui pangeran dan menanyakan tentang alat pemusnah vampir. Pangeran Sadong memberitahu rencananya berupa manusia. Entah manusia yang bagaimana. Belum sempat menyelesaikan pembicaraannya, Pangeran Sadong meninggal. Pagi hari Yang Su ke kediaman Sung Yeol dan memberitahu jika ia telah menemukan catatan Pangeran Jonghyun. Mereka pun berangkat ke pasar dan menunggu catatan diserahkan seseorang. Sung Yeol yang kurang sehat tetap sabar menunggu, dan dari kejauhan ia melihat gadis yang mirip Myung Hee. Sung Yeol kemudian mendekat dan terkejut sampai memeluknya, karena begitu merindukan Myung Hee. Karena merasa terganggu, Sung Yeol pun ditampar. Gadis yang mirip Myung Hee itu bernama Reong. Nantinya ia akan menjadi istri Pangeran Leon. Setelah melihat Reong, Sung Yeol terus mengingat masa lalunya. Karena Sung Yeol sakit, Yasung pun merawat. Namun ketika sudah sadar, tiba-tiba Sung Yeol hendak menerkam Yang Su. Yang Su yang tak tahu jika Sung Yeol vampir, mengira jika Sung Yeol mengigau. Sung Yeol yang hampir menggigit pun tersadar setelah Yang Su memberitahu namanya. Berhubung sudah bulan purnama, Sung Yeol ke hutan untuk mencari mangsa. Seorang pemburu pun terkejut melihat Sung Yeol yang meminum darah hewan. Yang Su kembali menemui pemilik toko buku untuk meminta buku Pangeran Jonghyun. Dan saat mengikutinya secara diam-diam, tak sengaja Yang Su mendengar percakapan si pemilik toko dengan ayahnya. Selama ini, mereka merahasiakan buku Pangeran Jonghyun karena takut seluruh keluarganya akan ditangkap kerajaan dan dibunuh. Saat kembali menemui Sung Yeol, ia diam saja karena takut keluarganya terkena masalah jika diketahui menjual buku penting. Sung Yeol pun rela membayar mahal agar bisa mendapatkan buku Pangeran Jonghyun. Yang Su pun meminta Sung Yeol untuk merahasiakan jika buku penting itu ada pada pemilik toko, karena tahu Sung Yeol membutuhkannya. Sedangkan di kerajaan, raja memerintahkan Pangeran Leon untuk menangkap pelajar iseng atas perintah Gui. Dan di desa, pemilik toko buku dicuri oleh anggota pelajar iseng dan dibawa ke markasnya. Di kerajaan, prajurit dan pangeran membersihkan istana lama yang akan digunakan untuk pengangkatan pangeran sebagai putra mahkota. Sedangkan Gui meminta tangan kanannya untuk terus mengawasi pergerakan raja yang mencurigakan. Gui juga khawatir dengan kemunculan pelajar iseng yang diduga hendak memusnahkannya.
Pagi berikutnya, Sung Yeol berdiskusi dengan kedua pengawalnya untuk menyebarkan buku pelajar iseng palsu karyanya. Tujuannya untuk memancing pelajar iseng yang asli keluar dari persembunyian. So Hyang, yang ditugaskan menyebar rumor pun, berhasil membuat Pangeran Leon mengetahui akan tersebarnya buku palsu tersebut. Ketika sudah malam, Gui mulai keluar untuk mencari Yang Su. Ia juga memangsa seseorang. Raja yang mengetahui ulah Gui hanya mengambil jasad tersebut lalu membakarnya. Dan ketika sudah siang, Kim Sung Yeol memberi karyanya pada peziarah yang datang ke pemakaman Pangeran Sadong. Dari jauh, Sung Yeol juga mencari keberadaan pelajar iseng. Namun sampai acara berakhir, ia tak menemukannya. Pangeran Leon yang merupakan pelajar iseng yang asli tak bisa hadir karena diancam gelarnya akan dicabut oleh raja. Dan saat malam, Pangeran Leon langsung menemui pemilik toko buku yang ia curi sebelumnya. Ia memberitahu identitas aslinya dan juga menanyakan keberadaan buku Pangeran Jonghyun. Di lokasi yang berbeda, tiba-tiba tim pelajar iseng kembali menyebar lembaran kuning. Lembaran tersebut menginformasikan tentang adanya vampir yang tinggal di istana. Sung Yeol yang juga ada di sana pun menangkap salah satu utusan pelajar iseng tersebut. Ia meminta untuk dipertemukan dengan si pelajar iseng. Namun utusan tersebut malah bunuh diri. Dan di tempatnya, Gui membuat strategi baru. Ia mengutus Ryong yang mirip Myung Hae datang ke kerajaan dan akan digunakan sebagai mata-matanya. Gui yakin jika Ryong akan berguna untuk menangkap Sung Yeol. Ryong merupakan gadis kecil yang dulu pernah ia rawat, dan Ryong sendiri tak memberitahu jika sebelumnya ia telah bertemu dengan Sung Yeol. Cerita di bagian ini pun berakhir setelah Sung Yeol kembali mengobati Yang Su dengan darahnya.